Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Zalwansa dengan NIM 172204007, semester 2 untuk program studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan presentasi saya dalam rangka memenuhi persyaratan UAS dengan mata kuliah Karakter Building dengan dosen Bapak Wangsit Supeno, MM. Dan kali ini saya akan menayangkan artikel yang saya buat sebelumnya untuk membuat bahan presentasi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat. Di sini saya mengambil judul Keprihatinan Bangsa tentang Bahasa Daerah. Inti daripada artikel yang telah saya buat ini adalah bagaimana peran pentingnya bahasa daerah ini dengan sejarah Indonesia yang begitu banyak. Jadi banyak faktor-faktor yang memiliki bahasa daerah yang hampir punah dan bahkan sudah punah gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti akan kita bahas setelah presentasinya. Di sini saya mengambil daftar pustaka dari buku bahasa daerah di Indonesia Teranyar Punah. Ini dari oleh Sasmita ya. Lalu ada dari website tirta.id, penulisnya Ulfa Nurjuhra. Dan selanjutnya ada dari Jurnal Pendidikan Humaniora oleh Pak Nurholis. Lalu terakhir ini saya ngambil dari artikel website kompas.com yang dicutis oleh Hutapea, Bapak Hutapea. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana presentasi yang telah saya buat. Pertama, saya akan merimain teman-teman untuk mengenal beberapa bahasa daerah di Indonesia ini. Untuk bahasa Jawa itu Piye Kabare, Sunda Sampurasun, Sadayana. Untuk Batak itu Horas, Minang Bakaba, Bali Om Swastiastu, Papua Naragotel. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu bahasa daerah. Bahasa daerah itu bahasa yang dituturkan secara turun-temurun di suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, itu daerah asli, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Selanjutnya, di sini adalah fungsi. Fungsi bahasa daerah itu ya sebagai bahasa budayanya daerah tersebut gitu. Budaya artinya kan harus dilestarikan. Nah, di sini ada bahasa pemersatu intraetnis. Apa sih itu bahasa intraetnis itu? Bahasa intraetnis itu bahasa antara sesama etnisnya, ya, sesama daerahnya. Selanjutnya ini ada bukti peninggalan nenek moyang. Itu bahasa daerah itu adalah peninggalan nenek moyang. Bukti bahwa nenek moyang kita itu pernah ada. Nah, selanjutnya adalah untuk mempererat keakraban dalam bersosial. Mempererat dalam keakraban sosial ini merupakan hal yang penting untuk negara, khususnya gitu. Ya umumnya untuk kita-kita semua. Ya seperti contoh kita berbicara dengan teman kita yang satu daerah atau memiliki satu bahasa daerah yang sama. Ketika kita ngobrol dengan mereka kan akan lebih nyambung gitu. Dan bahkan mungkin lebih asik. Selanjutnya, nah ini adalah intinya. Terancam punahnya bahasa daerah. Keprihatinan bangsa tentang bahasa daerah-daerah sekarang itu semakin besar ya. Di sini saya akan mengutip dari Kementerian Pendidikan. Menurutnya, itu hanya 40% dari 700 bahasa daerah di Indonesia yang masih digunakan secara aktif. Bayangkan saja apabila di negara tersebut sudah punah dengan bahasa daerahnya, maka hilang juga kebudayaan-kebudayaan yang memiliki sangkut paut dengan bahasa tersebut. Maka negara itu akan hilang dengan sendirinya. Gitu. Sejarah yang telah dibuat akan hilang. Lalu di sini sebab apa sih sebabnya? Apa sih sebabnya bahasa daerah itu terancam punah? Nah, di sini adalah globalisasi dan modernisasi. Globalisasi dan modernisasi ini
Akibat dari kemajuan teknologi dan media sosial membuat masyarakat itu lebih terbuka dengan budaya luar negeri. Dan bahasa resmi yang dipakai dalam bisnis dan karir, ya kalau untuk bisnis dan bahasa karir itu kan bahasa Inggris ya, seperti umumnya. Sehingga bahasa daerah itu terabaikan dan kehilangan nilai dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Ini sebab dari globalisasi dan modernisasi. Selanjutnya adalah kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan yang diselenggarakan dalam bahasa Indonesia itu membuat penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa utama atau bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar semakin bosan. Karena hanya beberapa bahasa daerah yang dimasukkan ke kurikulum, tidak semuanya gitu. Padahal kan bahasa daerah itu penting semuanya untuk bahasa daerah yang ada di Indonesia ini penting. Lalu selanjutnya itulah kurikulum pendidikan sebabnya. Selanjutnya adalah kurangnya pemahaman. Nah, bagaimana kurangnya pemahaman ini? Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya bahasa daerah. Masyarakat tidak lagi menganggap bahasa daerah sebagai bahasa yang penting untuk dijaga dan diwariskan. Hal ini dapat menyebabkan bahasa daerah hilang. Hilang juga sejarah yang sudah tadi saya sebutkan ya. Sejarahnya akan hilang. Lalu adalah kurangnya dukungan pemerintah. Kurangnya dukungan pemerintah dalam pembelajaran dan penggunaan bahasa daerah. Itu membuat bahasa daerah menjadi semakin kurang populer dan bahkan terabaikan dan terasingkan. Selanjutnya juga kurangnya lembaga dan organisasi yang mendukung pelestarian dan pengembangan bahasa daerah juga berdampak pada hilangnya bahasa daerah. Mungkin ada lembaga dan organisasi yang mempertahankan bahasa-bahasa daerah, tapi kurang populer di kalangan masyarakat muda. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada akibat, ada sebab pasti ada akibat. Akibat dari sini, kalau punahnya satu bahasa dalam bahasa daerah, itu sama dengan lenyapnya ungkapan aristik dalam suatu tradisi. Sebab banyak budaya Nusantara yang tersimpan dalam bahasa, serta pengetahuan, pengobatan, kuliner, hingga konstruksi pikiran. Seperti itu. Ini adalah akibatnya. Lalu, ini adalah beberapa pencegahan dari artikel yang sudah saya buat. Di sini adalah pertama, penerapan istilah bahasa daerah dalam bersosial. Penerapan istilah bahasa daerah dalam bersosial ini harusnya lebih penting. Bahkan mungkin seperti di Jakarta ini banyak migran, perpindahan warga desa yang pindah ke Jakarta untuk mencari kerja gitu. Mungkin banyak yang sudah menerapkan, tapi ini wajib ya. Maksudnya arti dari wajib ini adalah sebagai pencegahan hilangnya dari bahasa daerah itu. Nah, makanya di kota-kota besar itu harusnya sih ada ya yang menerapkan bahasa daerah. Selanjutnya adalah berkunjung ke tempat-tempat setiap daerah. Seperti berwisata ya. Berwisata pastinya kan ada bahasa-bahasa daerah yang diucapkan, dituturkan oleh warga setempat. Nah, itu bisa jadi pengetahuan juga bagi kita, sehingga kita bisa melestarikannya juga. Lalu selanjutnya itu adalah membiasakan diri berbicara bahasa daerah di lingkup keluarga. Harusnya sudah banyak diterapkan ya, tapi tidak sedikit pula yang tidak menerapkan ya. Itu wajib sih kalau menurut saya karena setiap event-event seperti Lebaran ya yang kita biasanya pulang kampung dan ya kita berinteraksi dengan keluarga kita itu ya dengan bahasa daerahnya dia gitu. Nah, itu bisa mempererat gitu, mempererat bersosial kita di kampung kita itu merupakan hal yang baik juga buat kita gitu. Dan terutama yang kita bahas ini untuk pencegahan bagaimana bahasa daerah itu terus ada. Selanjutnya itu adalah dukungan pemerintah dalam melestarikan bahasa dan budaya. Di sini saya sudah melihat ada dukungan pemerintah serta ada lembaga organisasi yang ada tapi mungkin kurang populer bagi teman-teman. Nah, ini
juga merupakan pemerintah juga wajib gitu mensosialisasikan bahasa budaya ini serta organisasi yang melestarikannya gitu supaya kalangan kaum muda ini tetap eksis dengan bahasa daerahnya. Selanjutnya itu ada memperkenalkan anak dengan bahasa daerah keluarga. Nah, ini setiap keluarga kan pasti punya bahasa daerah ya. Entah itu Betawi ya. Betawi ada. Ini Betawi juga kan sudah mulai jarang ya Betawi diterapkan oleh anak-anak muda zaman sekarang gitu. Padahal di Jakarta gini. Nah, itu wajib bagi orang tua yang punya anak itu memperkenalkan kepada anak kita bahasa yang kita pegang gitu. Bukan cuma bahasa Indonesia, tapi ada bahasa daerah yang kamu harus tahu seperti itu. Nah, ini adalah pencegahan. Lalu selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan daripada artikel yang sudah saya buat serta PPT ini itu adalah bahasa daerah itu merupakan peran penting dalam suatu negara agar terlestarikan sejarah budaya dan bangsa. Indonesia memiliki banyak ragam suku bangsa dan bahasa. Rugi jika salah satu elemen tersebut hilang atau maka dari itu aspek-aspek penting dari pembahasan sebelumnya dapat terrealisasikan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan penonton. Purane mas, ojo dilapor nih mas, purane gak tak boleh di mana. Aku lah ikut tekara apa dalam nih, iya. Wah, ternyata banyak sekali bahasa-bahasa daerah kita ya. Indonesia memang terkenal dengan kaya akan bahasa daerah. Tapi kira-kira kayak apa sih? Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku, provinsi, dan daerah. Karena itu, semua Indonesia memiliki beragam bahasa. Selain itu juga karena isolasi kebudayaan. Nenek moyang kita pada zaman dahulu bepergian menjelajahi berbagai daerah. Nah, dalam proses inilah kemudian terbentuk bahasa-bahasa baru yang sesuai dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lainnya. Pada tahun 2017, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memetakan dan memverifikasi ada sebanyak 652 bahasa daerah di Indonesia. Wah, luar biasa banyaknya, bukan kaleng-kaleng. Lalu, dari 652 bahasa itu, mana ya yang duluan ditemukan? Kalau kita lihat dari tahun ditemukannya, maka bahasa yang duluan ada ialah Jawa Purba. Jawa Purba ditemukan sekitar abad ke-7. Namun, akhirnya pada abad ke-9 Jawa Purba digantikan oleh Jawa Kuno. Maka bahasa Jawa adalah bahasa tertua dan bahkan merupakan induk dari bahasa-bahasa Austronesia yang lainnya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa menjaga keragaman bahasa daerah yang kita punya. Jangan sampai ratusan bahasa yang sudah kita miliki itu punah ya sobat. Tapi ingat ya, walaupun berbeda-beda bahasa, kita harus tetap bersatu sob. Dan terakhir tulis di kolom komentar, pakai bahasa daerah kalian masing-masing. Terima kasih, see you, bye-bye. Oke, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman atau lembaga yang terkait. Semoga kita semua dapat melestarikan bahasa daerah di Indonesia ini agar tetap terus eksis dalam dunia teknologi ya di zaman yang sekarang ini. Itu saja yang dapat saya harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.